So when we're thinking about processes, seperti kita bilang kemarin, there's gonna be 5 key steps. Yang pertama, kita harus bisa mendokumentasikan prosesnya ini. And there's a few ways you can do this. Bisa flowchart, bisa video, ada tulisan prosedurnya, dan lain-lain dari sini, right? So you're gonna need to know what are the tools, what are the key actions, and what are the rules involved. The next thing is untuk setiap proses kita harus ada juga sistem latihannya, right? How do you build awareness about the process supaya orangnya tahu, oh ini toh prosesnya seperti begini. And then how do you build mastery? Gimana caranya dia bisa jadi yang terhebat untuk menjalankan prosesnya itu. And then the third thing is we need to work on how do we monitor how well this process is being used. Ya, jadi kita pengen lihat nih compliance nomor 1, lalu kita pengen lihat juga efektivitas dari proses ini, right? So you're gonna need to think about the frequency of monitoring, seberapa sering kita akan monitor. Kita juga harus memikirkan bagaimana caranya kita monitornya. Is it supervising? Apakah kita review rekaman? Apakah itu melalui meeting? You're gonna need to decide this. This should be part of your process. Number 4 adalah review. Okay? Jadi secara berkala kita akan mereview proses-proses kita. We want to know what's working, what needs to be improved. Jadi what do we like best from last time? What do we need to do better next time dari prosesnya ini? Which will lead us to the final question, which is apa yang bisa kita eliminate, apa yang bisa kita automate, atau yang perlu disimplify lagi dari proses kita. Kuncinya nih kita ingin membuat sebuah proses sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk bisa diikuti orang, right? Kalau memang as we discovered yesterday kayak di Nova, alurnya tuh ada banyak langkah yang harus dilakukan. Tapi kalau setiap langkahnya itu hanya 1-2 hal saja, it's quite simple to follow, no problem. Ya, pertanyaannya adalah ada yang bisa dikelompokkan, eliminasikan, otomasikan, atau can we make it easier to do? Okay. Alright, so that's the quick review from last week. Again, di sini kita ngomongin tentang our process. Kuncinya di sini ada 3 hal. So every process needs to have these things. Ya, jadi kita mulai dari bawah ke atas. Kita harus jelas dulu aturannya ini. What are the rules of the game for the process? Jadi for every process, we want to start with what is the process, tujuannya apa sih proses ini, kenapa proses ini penting, lalu siapa yang responsible untuk prosesnya, right? And then lalu kita pengen ngelihat alurnya, right? Di alurnya itu we want to talk about the key actions, right? Langkah-langkah kuncinya apa saja. So berarti kita ada flowchartnya, ada proceduresnya, step by step instructionsnya, and then measures of successnya, right? Apakah itu berapa lama tahap ini harus dilakukan, kualitas, standar kualitasnya seperti apa, standar efektivitas yang lainnya seperti apa. So for every key part of your flowchart, you need to make sure ada measures-nya juga supaya kita bisa tahu ini jalan dengan baik atau tidak. Okay, and then ultimately we're gonna then design tools-nya apa saja yang akan kita gunakan untuk membantu menjalankan prosesnya ini. Lagi kuncinya, this worksheet will help you in designing your process. Jadi hal pertama yang kalian lakukan untuk membuat proses adalah isi worksheet ini dulu supaya kita jelas prosesnya apa, tujuan akhirnya nih apa. What is the outcome of this process? Right? Jadi harus clear dulu nih, kita aturan mainnya harus jelas. And then what is the impact of having this process? Ya, kalau seandainya kita berhasil ngikutin ini, akibatnya apa? Seandainya kita tidak berhasil, akibatnya apa nih? Kalau prosesnya nggak diikutin. Okay. And then who is responsible? Siapa yang accountable untuk jalanin prosesnya? And then siapa yang basically supervising
orang itu untuk memastikan prosesnya ini jalan. Jadi we gotta make sure di sini for every process itu ada ownernya obviously, tapi juga ada supervisornya, the person that can help ownernya ini untuk jalanin prosesnya. Oke, jadi jangan bilang, oh ini prosesnya udah saya kasih ke Bagus nih, saya udah nggak usah mikirin lagi. If I'm bosnya Bagus, it's still my responsibility to make sure that proses jalan. Okay, and then we go into the measuresnya. Apa aja yang perlu kita ukur in terms of speed? Is there anything yang harus kita ukur untuk proses ini? Contohnya, apakah harus selesai dalam 24 jam, right? Or whatever it is. In terms of quality, apakah ada ukurannya dari sini? Complaints? Is it whatever rating? What is your quality concern di sininya? Lulus quality control kah or whatever? And then cost, ya biayanya nggak boleh lebih dari berapa. Kita pengen turunin bagaimana? Ya, so jadi basically can we do things better, faster, or cheaper untuk setiap proses itu? Ya, bisa nggak kita melakukan tugas ini lebih baik, lebih cepat, lebih murah? Okay, and then you wanna talk about the monitoringnya, or you can go into the tools. Kira-kira what tools and rules are needed for this process? So jadi focus on the toolsnya aja, not the rules. Sorry. Toolsnya apa aja yang kita butuhkan untuk ini, and then you can go, okay, seberapa sering saya akan monitor, cara monitoringnya bagaimana. Bagaimana kita akan bikin program trainingnya untuk proses ini, right? How are we going to make sure that we have training for this process? And then when will we review? How will we review?